Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan bawakan materi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas perairan. Kelompok kami beranggotakan Raka Gautama, Erwita, Diansara, Elvira, Anissa, dan Alfonsia Kevin Anugrah. Baik, materi akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya Raka Gotama Makseli akan membahas mengenai parameter fisika. Yang pertama, warna air. Penentuan warna air ditentukan dengan menggunakan indera penglihatan. Kemudian terjadinya perubahan warna dalam air disebabkan keberadaan material lain seperti mineral, organisme yang hidup di dalam air, ekstrak senyawa-senyawa organik, dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian perubahan yang terjadi diakibatkan oleh lingkungan, cuaca, dan material lain yang berada di dalam air. Selanjutnya yaitu intensitas cahaya. Intensitas cahaya merupakan salah satu faktor lingkungan terpenting baik secara langsung maupun tidak langsung bagi organisme fotosintetik perairan dalam menyediakan energi untuk diubah menjadi energi kimia dengan bantuan klorofil. Kemudian, semakin menurunnya intensitas cahaya matahari yang masuk ke perairan dapat menyebabkan menurunnya laju fotosintesis mikroalga. Intensitas cahaya yang berbeda berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan biomasa, klorofil A, dan karotenoid. Selanjutnya yaitu suhu. Suhu dapat dikatakan sebagai derajat panas dan dinginnya suatu perairan. Parameter suhu dilakukan di lokasi dengan menggunakan termometer biasa. Kenaikan suhu air kolam dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, cuaca, dan angin. Kenaikan suhu akan mengakibatkan penurunan jumlah oksigen terlarut di dalam air dan akan meningkatkan kecepatan reaksi kimia dan dapat menyebabkan ikan dan biota air lainnya mengalami kematian apabila suhu melampaui batas suhu tertentu. Selanjutnya yaitu kekeruhan. Kekeruhan merupakan ukuran hamburan cahaya yang masuk ke dalam suatu objek perairan yang dipengaruhi oleh kandungan material terlarut dalam air. Kekeruhan pada perairan pada dasarnya merupakan suatu faktor yang dapat menentukan dinamika topografi dasar perairan dengan berbagai variasi kedalaman seperti alur kelokan sungai, parit, tanggul, dan dapat mempengaruhi struktur perlapisan sedimen. Air yang keruh dapat diidentifikasi sebagai air yang mengandung material, sedimen, atau bahan pencemar, sehingga jika semakin keruh air, maka air tersebut akan memberikan kontribusi lebih besar terhadap proses sedimentasi. Selanjutnya yaitu salinitas. Salinitas merupakan tingkat keasinan atau kadar garam terlarut dalam air. Perbedaan nilai salinitas air laut dapat disebabkan oleh terjadinya pengacauan akibat gelombang laut ataupun gerakan massa air yang ditimbulkan oleh tiupan angin. Rendahnya nilai salinitas di perairan ini menunjukkan adanya pengaruh dari daratan, seperti pencampuran dengan air tawar yang terbawa aliran sungai. Tinggi rendahnya nilai salinitas di laut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti halnya pola sirkulasi air, penguapan, curah hujan, dan juga adanya aliran sungai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya Anissa akan melanjutkan mengenai kecerahan. Kecerahan merupakan suatu kondisi yang menunjukkan kemampuan cahaya untuk menembus lapisan air pada kedalaman tertentu. Kecerahan suatu perairan erat kaitannya dengan padatan tersuspensi, intensitas cahaya, dan kedalaman perairan. Dan itu persebaran kecerahan di perairan biasanya berbanding terbalik dengan nilai kekeruhan. Hal ini karena semakin banyaknya padatan tersuspensi di perairan akan menghambat cahaya matahari yang masuk ke dalam perairan. Nah, untuk alat untuk mengukur kecerahan ini dapat menggunakan secidis yang terlihat seperti pada gambar. Selanjutnya ada kedalaman. Kedalaman adalah jarak perairan dari permukaan sampai ke dasar. Kedalaman suatu perairan berhubungan erat dengan produktivitas, suhu, penetrasi cahaya, densitas, kandungan oksigen, serta unsur hara. Intensitas cahaya matahari akan berkurang secara cepat dan akan menghilang pada kedalaman tertentu. Begitu pula temperatur dan kandungan oksigen terlarut yang akan semakin berkurang pada kedalaman tertentu sampai dasar perairan. Fitoplankton dalam melakukan fotosintesis juga membutuhkan cahaya matahari. Penyinaran cahaya matahari akan berkurang secara cepat dengan makin tingginya kedalaman. Ini sebabnya fitoplankton sebagai produsen primer hanya terdapat pada kedalaman di mana sinar matahari dapat menembus pada badan perairan. Pengukuran kedalaman suatu perairan dapat digunakan alat seperti pada gambar yaitu water depth meter. Kemudian kecepatan arus. Kecepatan arus adalah suatu pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal. Arus laut memiliki kemampuan untuk membawa padatan terlarut, oksigen, dan CO2 untuk menyebar ke berbagai arah atau wilayah. Pergerakan arus sangat dipengaruhi oleh angin, perbedaan tekanan air, perbedaan densitas air, gaya korolis dan arus Ekman, serta topografi dasar laut, arus permukaan, dan juga upwelling serta downwelling. Nah, gambar di samping ini merupakan salah satu alat pengukur kecepatan arus atau biasa disebut current meter digital. Kemudian ada total suspended solid atau TSS, merupakan semua zat padat berupa pasir, lumpur, dan tanah liat atau partikel-partikel yang tersuspensi dalam air dan dapat berupa komponen hidup seperti fitoplankton, zooplankton, bakteri, fungi, ataupun komponen mati seperti detritus dan partikel-partikel anorganik.
TSS atau zat padat tersuspensi dapat meningkatkan kekeruhan yang menyebabkan penetrasi cahaya matahari ke permukaan dan bagian yang lebih dalam tidak berlangsung efektif akibat terhalang oleh zat padat tersuspensi sehingga fotosintesis tidak berlangsung dengan sempurna. Sebaran zat padat tersuspensi di perairan antara lain dapat dipengaruhi oleh masukan yang berasal dari darat melalui aliran sungai ataupun dari udara dan berpindah karena resuspensi endapan akibat pengikisan. Nah, gambar di samping merupakan alat pengukur TSS atau TSS meter. Selanjutnya yaitu Total Dissolved Solid atau TDS. TDS merupakan padatan-padatan yang mempunyai ukuran lebih kecil dari padatan tersuspensi. TDS mengandung berbagai zat yang terlarut, baik itu zat organik maupun anorganik, yang memiliki diameter kurang dari 0,001 mikrometer dan terdapat pada perairan. Deteksi TDS pada air dapat menggunakan TDS scan berupa stick yang bekerja secara otomatis dan mampu menunjukkan jumlah polutan di dalam air. Air laut memiliki nilai TDS yang tinggi karena banyak mengandung senyawa kimia, yang juga mengakibatkan tingginya nilai salinitas dan daya hantar listrik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Dian Sarasi Mangonsong akan melanjutkan terkait yang kedua, ada faktor kimia, yaitu ada pH, power of hydrogen, atau derajat keasaman, yaitu logaritme negatif dari konsentrasi ion hidrogen H+, yang mempunyai skala antara 0 sampai 14. pH perairan naik pada siang hari karena terjadinya proses kimia dan biologi berupa proses fotosintesis dari fitoplankton, mikroalga, dan tanaman air lainnya yang menghasilkan oksigen, yang menyebabkan konsentrasi karbon dioksida turun dan konsentrasi H+ juga turun. pH perairan turun pada waktu malam hari sampai menjelang pagi hari karena semua biota di dalam air termasuk ikan mengalami respirasi yang menghasilkan senyawa karbon dioksida. pH rendah atau kondisi asam itu bersifat korosif larutan dan menyebabkan berhentinya proses nitrifikasi. Salah satu sisi positifnya tidak terjadi toksifikasi amonium di suatu perairan karena senyawa ini terionisasi sempurna. Sebaliknya, pH tinggi atau kondisi basa atau alkalis menyebabkan tidak terionisasinya senyawa amonium sehingga menjadi toksik dan mudah terserap ke dalam tubuh organisme akuatik. Nah, pH ini dapat diukur menggunakan pH meter maupun pH paper. Berikutnya, alkalinitas, itu kapasitas air untuk menetralkan tambahan asam tanpa menurunkan pH larutan, atau penyangga atau buffer terhadap pengaruh pengasaman, dinyatakan dalam mgCaCO3 per liter air, atau ppm. Peranan penting alkalinitas dalam tambak udang itu menekan fluktuasi pH pagi dan siang, dan penentu kesuburan alami perairan. Tambak dengan alkalinitas tinggi akan mengalami fluktuasi pH harian yang lebih rendah jika dibanding dengan tambak dengan nilai alkalinitas rendah. Alkalinitas yang terlalu rendah akan mengakibatkan udang sering melakukan pergantian cangkang atau molting secara abnormal. Di sisi lain, jika alkalinitas terlalu tinggi akan menyebabkan udang akan sulit melakukan molting. Berikutnya, karbon dioksida bebas. Apabila karbon dioksida bebas di perairan tinggi, maka kadar oksigen terlarut akan rendah dan begitu sebaliknya. Kadar karbon dioksida bebas yang tinggi dapat mematikan ikan karena kekurangan oksigen. Kadar karbon dioksida naik pada malam hari sampai pagi hari karena ada proses respirasi yang menghasilkan karbon dioksida. Dan karbon dioksida ini kadarnya turun pada siang hari karena penggunaan karbon dioksida pada proses fotosintesis. Jadi gas karbon dioksida ini diubah menjadi oksigen. Nah, penurunan kadar karbon dioksida pada siang hari ini juga disebabkan karena terjadinya pembentukan sejumlah kecil senyawa karbonat dan bikarbonat karena adanya proses fotosintesis pada waktu siang dan menghasilkan senyawa oksigen, sehingga pada waktu siang hari kadar kesadahan dalam kolam sedikit meningkat. Nah, pengukurannya dapat menggunakan metode titrimetri, dan pada kegiatan perikanan itu kadarnya itu kurang dari 5 g per liter, atau juga dalam perairan masih dapat ditolerir oleh organisme akuatik asal disertai dengan kadar oksigen terlarut tersedia dalam jumlah yang cukup pada kadar karbon dioksida 10 mg per liter. Berikutnya DO, dissolved oxygen atau oksigen terlarut. Kadar oksigen yang terkandung dalam ekosistem perairan. Pada siang hari, kenaikan DO disebabkan oleh fitoplankton, mikroalga, dan tumbuhan air lainnya yang berada di kolam budidaya karena melakukan proses fotosintesis sehingga menghasilkan gas oksigen, dan akibatnya kadar DO pada siang hari meningkat.
Pada malam hari menjelang pagi hari, biota air seperti ikan melakukan proses respirasi yang menghasilkan gas karbon dioksida, sehingga kadar DO pada pagi hari cenderung lebih rendah dibandingkan siang hari. Distribusi oksigen secara vertikal dipengaruhi oleh gerakan air, proses kehidupan di laut, dan proses kimia. Semakin tinggi suhu, maka konsentrasi DO semakin turun. Pengukuran dapat menggunakan metode Winkler. Selanjutnya adalah BOD, Biological Oxygen Demand, atau kebutuhan oksigen biologis. Suatu karakteristik yang menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme, biasanya bakteri, untuk mengurai atau mendekomposisi bahan organik dalam kondisi aerobik. BOD didasarkan atas reaksi oksidasi zat organik dengan oksigen dalam air, dan proses tersebut berlangsung karena adanya bakteri aerob. Konsumsi oksigen oleh bakteri di perairan menyebabkan DO menurun, dan proses dekomposisi tersebut menyebabkan BOD meningkat. BOD yang tinggi itu dapat digunakan sebagai indikasi perairan tercemar. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, COD atau Chemical Oxygen Demand. COD merupakan kebutuhan oksigen kimia untuk mengurai seluruh bahan organik yang terkandung dalam air. Kandungan COD dalam air dikaji untuk menggambarkan banyaknya zat organik yang terlarut dalam air tersebut. Penentuan parameter COD menggunakan peralatan reflux dan metode titrimetrik. Nilai COD menunjukkan kadar oksigen terlarut yang dibutuhkan untuk menguraikan atau mendegradasikan zat organik tertentu secara kimia karena sukar dihancurkan secara biologis. Nilai COD meningkat seiring dengan meningkatnya kandungan bahan organik dalam perairan. Selanjutnya ada nitrogen. Di perairan, nitrogen berupa nitrogen anorganik dan nitrogen organik. Senyawa nitrogen memegang peranan penting dalam kualitas air. Nitrogen dari atmosfer atau M2 merupakan sumber nitrogen di perairan, namun tidak dapat dimanfaatkan oleh fitoplankton untuk fotosintesis. Dengan bantuan bakteri, nitrogen atmosfer tersebut dikonversi menjadi amonia, amonium, nitrit, dan nitrat. Nitrat merupakan bentuk utama nitrogen di perairan alami dan merupakan nutrien utama bagi pertumbuhan mikroalga. Nitrat sangat mudah larut dalam air karena tidak stabil sifatnya dan tidak bersifat toksik. Konsentrasi nitrat di perairan alami biasanya kurang dari 0,1 mg per liter. Konsentrasi nitrat lebih dari 5 mg per liter menunjukkan adanya pencemaran dari aktivitas antropogenik. Berikutnya ada fosfor. Fosfor merupakan salah satu bahan kimia yang sangat penting bagi makhluk hidup. Fosfor terdapat di alam dalam dua bentuk, yaitu senyawa fosfat organik dan senyawa fosfat anorganik. Fosfat terdapat di air alam atau air limbah sebagai senyawa ortofosfat, polifosfat, dan fosfat organik. Fosfor memasuki air melalui berbagai jalan, seperti kotoran limbah, sisa pertanian, kotoran hewan, dan sisa tanaman dan hewan yang mati. Fosfor merupakan elemen minor di perairan karena sebagian besar senyawa fosfor anorganik memiliki kelarutan yang rendah. Kadar fosfor biasanya berkisar 0,01 sampai 0,1 mg per liter. Keberadaan fosfor secara berlebihan yang disertai dengan keberadaan nitrogen dapat menstimulasi ledakan pertumbuhan alga di perairan. Selanjutnya ada Total Organic Matter atau TOM. Bahan organik total atau TOM menggambarkan kandungan bahan organik total suatu perairan yang terdiri dari bahan organik terlarut, tersuspensi, dan koloid. Bahan organik merupakan bahan bersifat kompleks dan dinamis berasal dari sisa tanaman dan hewan yang terdapat di dalam tanah yang mengalami perombakan. Berdasarkan baku mutu menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990, konsentrasi TOM sebesar 10 mg per liter. Bahan organik total atau TOM merupakan indikator pemakaian oksigen terlarut dalam air untuk mengoksidasi bahan organik yang terlarut dalam air. Semakin tinggi konsentrasi TOM, maka semakin tinggi konsentrasi bahan organik atau pencemar yang ada dalam air. Saya, Elfonza Kevin, akan menjelaskan tentang kesadahan. Kesadahan adalah kandungan mineral tertentu di dalam air, umumnya ion kalsium dan juga magnesium dalam bentuk garam karbonat. Menurut Pram Leonita tahun 2018, kesadahan mempengaruhi keberadaan unsur hara yang diperlukan oleh fitoplankton sebagai produsen primer. Kenaikan kadar kesadahan pada siang hari dikarenakan terjadinya proses fotosintesis oleh mikroalga, fitoplankton, plankton, dan organisme air dengan menggunakan CO2. Kesadahan air total dinyatakan dalam satuan ppm berat per volume dari CaCO3. Selanjutnya adalah
Mengenai faktor biologi, plankton adalah mikroorganisme yang ditemui hidup melayang di perairan, mempunyai gerak sedikit sehingga mudah terbawa oleh arus. Artinya, biota ini tidak dapat melawan arus. Mikroorganisme ini dari jumlah dan jenisnya sangat banyak dan beraneka ragam, serta padat. Selain itu, plankton merupakan komponen utama dalam sistem mata rantai makanan atau food chain dan jaringan makanan atau food web, sehingga dalam fungsinya, plankton menjadi pakan sejumlah konsumen dalam sistem rantai makanan dan juga jaringan makanan. Plankton memiliki fungsi ekologi sebagai produsen primer dan awal rantai makanan dalam jaring makanan, sehingga plankton sering dijadikan skala ukuran kesuburan perairan menurut Soliha tahun 2018. Sedangkan menurut Odum tahun 1998, perubahan ukuran, jenis, serta jumlah populasi plankton di perairan dapat menggambarkan keadaan struktur komunitas perairan. Struktur komunitas plankton merupakan kumpulan populasi plankton yang terdiri dari fitoplankton, zooplankton pada suatu habitat tertentu yang saling berinteraksi di dalam suatu stratifikasi tertentu. Plankton terdiri dari zooplankton dan juga fitoplankton. Fitoplankton atau plankton tumbuhan merupakan produsen dalam rantai makanan, sehingga sangat penting untuk mendukung kehidupan biota laut. Sedangkan zooplankton atau plankton hewan merupakan konsumen pertama, sehingga sangat penting sebagai penghubung antara produsen dengan hewan-hewan tingkat tropik yang lebih tinggi. Alga merupakan nama lain dari protista mirip tumbuhan dan disebut juga sebagai ganggang laut. Alga merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki tingkat keanekaragaman yang tinggi. Alga ini berbentuk menyerupai tumbuhan, namun tidak memiliki organ seperti tumbuhan pada umumnya. Hal ini dikarenakan alga belum mempunyai sifat diferensiasi sel, yaitu belum memiliki akar, batang, dan juga daun sejati. Alga adalah tumbuhan non-vaskular yang memiliki bentuk tali yang beragam, uniseluler atau multiseluler, dan juga berpigmen fotosintetik. Menurut Rifani tahun 2019, alga atau mikroalga dapat digunakan sebagai pengontrol kualitas air karena memiliki kemampuan dalam meningkatkan kadar oksigen terlarut serta kadar amonium dalam air. Alga atau mikroalga membutuhkan nitrogen dalam bentuk amonium sebagai materi organik untuk berfotosintesis. Tumbuhan air. Menurut Kasih tahun 2015, keberadaan tumbuhan air yang hidup dengan baik akan menciptakan produktivitas perairan yang tinggi dan menghasilkan keanekaragaman biota akuatik yang tinggi pula. Tumbuhan air memiliki peranan yang penting dalam struktur dan fungsi ekosistem perairan. Beberapa peranan tumbuhan air yang sangat penting adalah sebagai produsen primer, sebagai habitat biota, tempat perlindungan, dan juga tempat penempel bagi berbagai hewan. Tumbuhan air dapat digunakan sebagai daerah asuhan, padang pengembalaan, dan makanan dari berbagai jenis ikan herbivora. Hal ini terlihat dari banyaknya larva-larva dan juga juvenil biota air yang ditemukan pada tumbuhan air. Daun tumbuhan yang lebat dan besar pada jenis tertentu akan memperlambat air yang disebabkan oleh arus, sehingga perairan di sekitarnya akan menjadi tenang. Di samping itu, rimbang dan akar dapat menahan dan mengikat sedimen, sehingga dapat menguatkan dan menstabilkan dasar permukaan. Contoh tumbuhan air yang digunakan adalah enceng gondok. Enceng gondok efektif membantu menjernihkan wilayah perairan karena bersifat fitoremediasi, artinya bisa menyerap senyawa anorganik serta organik. Namun, keberadaannya harus diatur karena sangat invasif. Bila tidak dikendalikan dengan baik, malah bisa mengancam ekosistem alami yang ada, termasuk mengganggu makhluk hidup lain dan mengambil oksigen pada malam hari. Saya Erwita akan menjelaskan mengenai bakteri. Bakteri merupakan makhluk hidup mikroskopis bersel tunggal. Bakteri dibedakan menjadi dua, yaitu bakteri patogen dan bakteri non-patogen. Bakteri patogen dapat menyebabkan penyakit dengan keluhan diare seperti disentri, tipes, dan kolera melalui air yang diminum. Beberapa contoh bakteri patogen yaitu Salmonella typhi dan Salmonella paratyphi. Untuk bakteri non-patogen, contohnya dari golongan bakteri Actinomycetes. Faktor yang mempengaruhi kelimpahan bakteri yaitu ketersediaan sumber daya seperti nutrisi anorganik, organik, dan sumber karbon, lalu kematian karena grazing oleh protista dan lisis karena virus, serta suhu air, cahaya, dan salinitas. Bakteri yang masuk ke perairan laut dapat tetap berada di kolam air atau terendap dan terikat di sedimen. Bakteri masuk ke perairan melalui air sungai serta limpasan air hujan, contohnya bakteri E. coli. Secara mikrobiologi, salah satu syarat air bersih yang dapat dikonsumsi adalah tidak ditemukannya bakteri E. coli karena dapat menyebabkan diare. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai indikator biologis kualitas air. Yang pertama, bentos. Bentos adalah invertebrata yang hidup menempel pada substrat atau di dasar sungai dan danau. Alat yang digunakan yaitu SAR Burnett. Alasan penggunaan bentos untuk memantau kualitas air yaitu
Mayoritas spesies ada di sungai dan rentang hidup yang relatif panjang, memiliki toleransi sensitif yang berbeda pada berbagai faktor biotik dan abiotik dalam lingkungannya, memiliki kebutuhan terhadap kondisi fisika kimia yang spesifik, relatif mudah untuk diidentifikasi, dan sebagian besar hidupnya menetap. Bentos memegang beberapa peran penting dalam perairan seperti dalam proses dekomposisi dan mineralisasi material organik yang memasuki perairan serta menduduki beberapa tingkatan trofik dalam rantai makanan. Berdasarkan pada variasi adaptasis dan kisaran toleransi bentos makroinvertebrata terhadap perubahan lingkungan abiotik, makrobentos dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu organisme yang intoleran terhadap polutan, yaitu organisme yang dominan pada sungai yang kualitas airnya bagus atau belum tercemar. Contohnya famili Leptoplebidae dan Sycomidae. Lalu yang kedua ada organisme indiferen, yaitu organisme yang dapat eksis pada rentangan kualitas yang luas. Contohnya famili Chironomidae dan Hydropsychidae. Organisme yang toleran terhadap sungai yang kualitasnya rendah, contohnya famili Tubivicidae. Selanjutnya ada nekton. Nekton adalah organisme yang dapat berenang dan bergerak aktif dengan kemauannya sendiri. Alat yang digunakan yaitu alat pancing, bubu, dan jaring. Alasan menggunakan nekton sebagai indikator kualitas air yaitu organisme sensitif terhadap material beracun dan perubahan lingkungan, mudah didapat dalam jumlah yang banyak, mudah dipelihara dalam laboratorium, dan nutrisi ikan berkolerasi terhadap pencemaran perairan. Indikator perairan baik yaitu ada ikan tawes, dan indikator perairan buruk ada ikan lele lokal. Selain itu, tumpukan bangkai nekton merupakan bahan dasar bagi terbentuknya mineral laut seperti gas dan minyak bumi setelah mengalami proses panjang dalam jangka waktu ribuan bahkan jutaan tahun. Lalu ada perifiton. Perifiton adalah kelompok mikroorganisme yang hidup pada substrat terendam air. Organisme perifiton pada perairan yang buruk contohnya teritip, dan pada perairan yang baik contohnya adalah lumut. Perifiton sebagai kualitas air yaitu bersifat menetap dalam waktu yang lama, lalu mampu merespon bahan polutan yang terlarut dalam perairan, sehingga mampu memberikan informasi tentang kondisi kualitas suatu perairan yang sebenarnya. Respon yang ditunjukkan adalah perubahan komponen perifiton, terutama pada struktur dan fungsinya seperti komposisi, jumlah, dan kelimpahan dalam rantai makanan. Dan yang terakhir, mampu merekam perubahan kondisi kualitas perairan, sehingga dapat digunakan sebagai sistem peringatan dini tentang perubahan lingkungan serta keberadaan keanekaragaman hayati. Kesimpulan yang didapat yaitu faktor yang mempengaruhi kualitas air terdiri dari faktor fisika, kimia, dan biologi. Faktor fisika yang mempengaruhi kualitas air yaitu warna air, intensitas cahaya, suhu, kekeruhan, salinitas, kecerahan, kedalaman, kecepatan arus, TSS, dan TDS. Faktor kimia yang mempengaruhi kualitas air yaitu pH, alkalinitas, CO2, DO, BOD, COD, nitrogen, fosfor, TOM, dan kesadahan. Faktor biologi yang mempengaruhi kualitas air yaitu plankton, alga, tumbuhan air, dan bakteri. Sementara parameter biologis untuk mengetahui kualitas air yaitu bentos, nekton, dan perifiton. Berikut merupakan referensi yang digunakan dalam menyusun materi kami. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.